Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtiko Zatunadia dengan NIM 212101040008. Langsung saja, perkembangan moral. 1. Domain perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang melibatkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang mengenai benar dan salah. Pikiran moral. Menurut Zen Piaget, pikiran moral anak-anak melewati beberapa tahap. Usia 4-7 tahun, anak-anak menunjukkan moralitas heteronom. Anak-anak memikirkan keadilan dan aturan sebagai properti dunia yang tidak dapat diubah. Usia 7-10 tahun, anak-anak dalam masa transisi. Usia 10 tahun lebih, anak-anak menunjukkan moralitas otonom. Mereka sadar bahwa apa yang diciptakan oleh orang lain dalam menilai tindakan dengan mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Kolbeck menggambarkan 3 tingkat pikiran moral yang masing-masing memiliki 2 tahap. Tingkat 1, tingkat prakonvensional. Tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan. Anak-anak patuh karena orang dewasa menyuruh mereka untuk patuh. Tahap 2, individualisme, tujuan dan pertukaran. Individu mengejar kepentingan pribadi tetapi membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Tingkat 2, tingkat konvensional. Tahap 3, harapan antar pribadi yang menguntungkan hubungan dan kesesuaian antar pribadi. Individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan kesetiaan orang lain sebagai dasar untuk penilaian moral. Tahap 4, moralitas sistem sosial. Penilaian moral didasarkan pada pemahaman dan ketertiban sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Tingkat 3, tingkat pasca konvensional. Tahap 5, kontrak sosial atau utilitas dan hak individu. Individu beralasan bahwa nilai, hak, dan prinsip-prinsip yang mendasari atau melampaui hukum. Tahap 6, etika universal. Penilaian moral yang didasarkan hak asasi manusia universal. Teori Kolbeck memicu perdebatan dan kritik, diantaranya pemikiran moral dan perilaku moral, penalaran budaya dan moral, keluarga dan perkembangan moral, gender dan perspektif perawatan, penalaran konvensional sosial, perilaku moral, proses dasar, proses pernyataan, hukuman, dan imitasi untuk menjelaskan bagaimana individu mempelajari tanggapan dan mengapa mereka beranggapan berbeda satu sama lain. Teori kognitif sosial menekankan perbedaan antara kompetensi moral adalah kemampuan untuk melakukan perilaku, kinerja moral adalah melakukan perilaku dalam situasi tertentu. Perasaan moral. Menurut William Damon, perubahan empati anak ada 4 periode. Masa bayi awal, misalnya anak mengisap ibu jarinya. Usia 1-2 tahun, bayi merasakan perhatian yang terus tapi bayi tidak dapat mengartikan realisasi dari orang lain. Anak usia dini, anak sadar bahwa pandangan orang adalah unik dan memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi tertentu. Usia 10-12 tahun, anak mengembangkan empati untuk orang yang hidup dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti orang miskin dan lain-lain. Kepribadian moral. 1. Identitas moral. Individu memiliki identitas moral ketika komitmen moral menjadi pusat kehidupan. Karakter moral. Individu memiliki keyakinan bertahan dan mengatasi gangguan dan rintangan. Teladan moral. Memiliki kepribadian moral, identitas karakter, dan seperangkat kebajikan yang mencerminkan keunggulan moral dan komitmen. 2. Konteks perkembangan moral. Pengasuhan. Kualitas relasional. Memperkenalkan anak pada hubungan timbal balik atau kewajiban hubungan dekat. Disiplin orang tua. Teknik disiplin orang tua dapat diklasifikasikan sebagai penarikan cinta, penegasan kekuatan, induksi. Strategi proaktif. Mencegah potensi perilaku buruk oleh anak sebelum terjadi. Sekolah. Kurikulum tersembunyi. Pendidikan karakter. Klarifikasi nilai. Pendidikan moral kognitif. Layanan pembelajaran dan mencontek. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.